Pada episode sebelumnya, kita membahas bahwa kesalahan adalah data emas. Kita melihat bagaimana organisasi yang matang memilih belajar dari apa yang tidak berjalan sempurna, alih-alih menyembunyikannya. Kesalahan dipandang bukan sebagai aib yang harus ditutupi, tetapi sebagai informasi yang paling jujur tentang bagaimana sistem benar-benar bekerja di dunia nyata. Dari kesalahan itulah banyak pembelajaran penting lahir sebelum masalah kecil berkembang menjadi kegagalan yang lebih besar. Namun pembelajaran sebenarnya tidak berhenti ketika keputusan selesai diambil atau ketika hasil sudah terlihat. Dalam banyak situasi justru ada satu fase penting yang muncul setelah semuanya tampak selesai. Fase ini tidak selalu terasa mendesak, tidak menimbulkan tekanan, dan seringkali dilewati begitu saja karena organisasi merasa sudah waktunya bergerak ke hal berikutnya. Di episode ini, kita akan membahas mengapa pilot tidak langsung pulang setelah penerbangan selesai. Bagi banyak orang, mendarat dengan selamat adalah akhir dari perjalanan. Ketika roda pesawat menyentuh landasan, mesin mulai dimatikan, dan penumpang turun dari kabin, kita menganggap bahwa tugas sudah selesai. Dari sudut pandang penumpang, perjalanan memang telah berakhir. Pesawat telah tiba di tujuan, dan semua orang dapat melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Namun bagi pilot dan kru, penerbangan belum benar-benar berakhir pada saat itu. Ada satu proses penting yang masih harus dilakukan sebelum mereka benar-benar menutup penerbangan tersebut. Proses ini dikenal sebagai debriefing. Debriefing adalah momen refleksi setelah sebuah misi selesai. Dalam proses ini, pilot dan kru duduk bersama untuk membahas kembali penerbangan yang baru saja mereka lakukan. Mereka berbicara tentang apa yang berjalan dengan baik, apa yang sempat membingungkan, dan apa yang mungkin bisa dilakukan dengan lebih baik jika situasi yang sama terjadi lagi di masa depan. Yang menarik, debriefing tetap dilakukan bahkan ketika penerbangan berjalan lancar tanpa masalah yang berarti. Alasannya sederhana, hasil yang baik tidak selalu berarti prosesnya ideal. Sebuah penerbangan bisa saja berakhir dengan aman, tetapi di sepanjang perjalanan mungkin ada beberapa momen yang terasa kurang nyaman. Mungkin ada komunikasi yang sedikit terlambat, keputusan yang sempat membingungkan, atau prosedur yang tidak sepenuhnya berjalan seperti yang direncanakan. Hal-hal kecil seperti ini sering tidak terlihat dari luar. Penumpang mungkin tidak menyadarinya, dan penerbangan tetap berakhir dengan baik. Namun bagi sistem yang ingin terus belajar, momen-momen kecil tersebut sangat berharga. Dalam psikologi kepemimpinan dan organisasi, fase seperti ini sering terlewat. Setelah target tercapai, proyek selesai, atau krisis berhasil dilewati, organisasi biasanya langsung bergerak ke agenda berikutnya. Ada rasa lega karena tekanan sudah berakhir, ada keinginan untuk menutup bab tersebut secepat mungkin, dan fokus pada tantangan berikutnya. Dalam kondisi seperti itu, refleksi sering dianggap sebagai sesuatu yang tidak terlalu penting. Jika hasilnya sudah baik, mengapa perlu membahasnya lagi? Padahal justru di momen seperti inilah pembelajaran paling jujur bisa muncul. Ketika tekanan sudah turun, emosi menjadi lebih stabil. Orang tidak lagi berada dalam mode reaktif yang menuntut keputusan cepat. Pikiran memiliki ruang untuk melihat kembali kejadian dengan lebih tenang. Hal-hal yang sebelumnya terasa samar atau tidak sempat diperhatikan mulai terlihat dengan lebih jelas. Dalam dunia penerbangan, banyak perbaikan sistem keselamatan justru lahir dari debriefing setelah penerbangan yang terlihat biasa saja. Dari percakapan tentang detail kecil yang mungkin terasa tidak nyaman tetapi tidak cukup besar untuk disebut sebagai insiden. Pilot mungkin membahas komunikasi yang sempat membingungkan dengan menara pengawas. Kru mungkin membicarakan koordinasi yang bisa dilakukan dengan lebih jelas. Teknisi mungkin mencatat indikasi kecil pada sistem yang perlu diperiksa lebih lanjut. Semua informasi kecil ini dikumpulkan dan dipelajari. Lama-kelamaan, akumulasi pembelajaran dari hal-hal kecil tersebut membantu meningkatkan kualitas sistem secara keseluruhan. Dalam dunia bisnis dan organisasi, debriefing sering kalah oleh kesibukan. Setelah proyek selesai, tim biasanya langsung beralih ke pekerjaan berikutnya. Pemimpin merasa tidak perlu membahas ulang keputusan yang hasilnya sudah terlihat baik. Tim juga sering enggan mengangkat hal-hal yang hampir salah karena takut dianggap merusak suasana atau mengkritik proses yang sudah dianggap sukses. Akibatnya, organisasi kehilangan kesempatan belajar yang sebenarnya sangat berharga. Psikologi manusia secara alami cenderung menyederhanakan masa lalu. Ketika kita mengingat sebuah peristiwa,
Kita sering lebih fokus pada hasil akhirnya daripada proses yang terjadi di sepanjang perjalanan. Jika hasilnya berhasil, kita mengingatnya sebagai keberhasilan. Namun bagian-bagian kecil yang sebenarnya rapuh sering terlupakan. Kita mungkin lupa bahwa keputusan tertentu diambil dengan informasi yang tidak lengkap. Kita lupa bahwa komunikasi sempat tidak jelas. Kita lupa bahwa keberhasilan tersebut juga mengandung unsur keberuntungan. Debriefing membantu melawan kecenderungan ini. Ia memaksa pemimpin dan tim untuk berhenti sejenak, melihat kembali perjalanan yang telah dilalui, dan mengekstrak pelajaran sebelum ingatan mulai memudar atau berubah. Tujuannya bukan untuk mencari siapa yang salah. Tujuannya adalah untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi, apa yang berjalan baik dan mengapa hal itu berhasil, apa yang hampir salah dan bagaimana situasi tersebut bisa dihindari di masa depan. Apa yang membuat seseorang merasa ragu tetapi tidak sempat menyampaikannya. Dari pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti inilah pembelajaran yang paling jujur sering muncul. Pemimpin yang matang memahami nilai dari proses ini. Mereka tidak menunggu kegagalan besar untuk melakukan refleksi. Mereka memberi ruang bagi tim untuk berbicara tentang pengalaman yang baru saja terjadi, bahkan ketika hasilnya terlihat positif. Mereka tahu bahwa keberhasilan tanpa refleksi dapat menciptakan ilusi kompetensi. Organisasi bisa merasa sangat percaya diri karena hasil yang baik tanpa benar-benar memahami faktor apa yang sebenarnya membuat keberhasilan itu terjadi. Tanpa refleksi, keberhasilan masa lalu dapat dengan mudah berubah menjadi rasa puas diri. Dalam dunia penerbangan, pilot tidak langsung pulang setelah misi selesai bukan karena mereka meragukan kemampuannya. Mereka melakukannya karena mereka menghormati proses belajar. Mereka memahami bahwa setiap penerbangan adalah kesempatan untuk memperbaiki sistem, sekecil apapun pembelajaran yang bisa diambil. Dalam kepemimpinan dan organisasi, kebiasaan seperti inilah yang membedakan organisasi yang terus berkembang dengan organisasi yang stagnan di balik keberhasilan masa lalu. Organisasi yang belajar selalu menyediakan ruang untuk refleksi. Mereka tidak hanya bergerak cepat ke depan, tetapi juga meluangkan waktu untuk memahami perjalanan yang sudah dilalui. Karena pada akhirnya, sebuah keputusan tidak benar-benar selesai ketika hasilnya tercapai. Sebuah keputusan baru benar-benar selesai ketika pelajaran dari keputusan tersebut telah dipahami. Di episode berikutnya, kita akan membahas sebuah dilema yang sering muncul setelah keberhasilan terjadi, yaitu bagaimana seorang pemimpin menghadapi ego dalam proses pengambilan keputusan. Kita akan membicarakan tentang melepaskan ego demi safety, sebuah momen ketika pemimpin harus memilih antara mempertahankan citra diri atau menjaga keselamatan sistem secara keseluruhan. Terima kasih sudah menyimak episode ini. Mudah-mudahan pembahasan tentang pentingnya jeda dan refleksi setelah keputusan memberi makna baru pada proses belajar dalam kepemimpinan. Semoga episode ini bermanfaat dan mengingatkan bahwa perjalanan tidak selalu selesai ketika hasil tercapai. Dari pemahaman inilah kita dapat melanjutkan perjalanan ini dengan cara berpikir yang lebih sadar dan lebih reflektif ke episode berikutnya.